Kisah anak durhaka yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Setiap anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, disegerakan azab di dunia dan mendapatkan azab di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksanya adalah berzina, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Doa orang tua yang didurhakai anak sangatlah mustajab. Maka tidak heran nasib buruk banyak menimpa anak durhaka. Ketika orang tua merasa marah dan sakit hati, tentu mengundang murka Allah SWT juga. Sebab ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Azab dunia akan disegerakan balasannya kepada anak durhaka, entah itu berupa musibah, bencana, sakit, kesempitan rezeki, banyaknya masalah hidup, hati dan pikiran kacau, bahkan kesulitan saat sakaratul maut datang. Azab dunia belumlah cukup. Kelak di akhirat, azab neraka juga akan dialami oleh setiap anak durhaka. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih sebab perilaku buruknya kepada orang tua. Pintu surga akan tertutup bagi anak durhaka. Tempat yang layak untuknya adalah neraka yang penuh dengan siksaan dan api-api yang membara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamr, dan orang yang mendustakan qadar. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai seorang anak, janganlah pelit untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang pria. Dalam pertemuan itu, si pria mengadukan kelakuan ayah kandungnya yang berani mencuri harta miliknya. Mendengar keluhan si pria, Rasulullah kemudian memerintahkan si pria untuk datang membawa sang ayah. Pria itu lantas pergi untuk membawa sang ayah menghadap Rasul. Ketika si pria pergi, Malaikat Jibril lantas datang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam dan berfirman kepadamu, jika orang tua anak tadi sampai, maka tanyakanlah apa yang telah ia ucapkan dalam hatinya yang tak terdengar kedua telinganya. Setelah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam dan firman Allah SWT, ia lantas pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berselang lama, kemudian tibalah pria tadi dengan membawa ayah kandungnya. Mereka berdua lantas menghadap Rasul. Rasulullah lantas meminta klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada sang ayah. Pak, kenapa putramu mengadukan bahwasanya kau telah mencuri hartanya? Sang ayah lalu menjawab, wahai Rasulullah, tanyakanlah kepada dia, harta itu kuberikan kepada siapa? Harta itu kuberikan kepada salah satu bibinya atau untukku sendiri? Tiba-tiba, sang ayah lalu membaca syair yang diperuntukkan kepada putranya. Saat dirimu terlahir, diriku yang memberimu makan sampai kau tumbuh dewasa. Diriku selalu menjaga dirimu. Kau diberi minum dari jerih payahku. Jikalau di malam hari kau sakit, maka semalam suntuk diriku tak tidur demi menjaga seraya memikirkan penyakit apa yang menimpamu. Sampai-sampai badanku terhuyung-huyung dan jatuh sebab mengantuk, seakan dirikulah yang sakit, bukan kau yang sakit. Mataku bercucur tangis serta diriku khawatir jikalau kau hendak mati. Padahal tahulah ia bahwasanya kematian akan datang sesuai waktunya. Di saat kau telah sampai di usia yang tepat, saat dimana diriku harapkan dirimu, kamu malah membalas diriku dengan berbuat kekejaman serta kekerasan, seakan kamulah pemberi nikmat dan dermawan. Andaikan saja saat kau tak dapat memenuhi hakku sebagai seorang bapak, kamu memperlakukan diriku layaknya tetangga yang hidupnya berdampingan.
Begitu sedihnya curahan hati seorang ayah kepada anaknya. Orang tua yang mengambil harta anaknya untuk suatu kebutuhan malah dilaporkan Rasul dan dituduh sebagai pencuri. Padahal seorang anak bisa hidup dan sukses adalah sebab jasa orang tua. Begitu sedihnya syair yang dibacakan sang ayah hingga membuat Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW menangis bercucuran air mata mendengar isi hati sang ayah. Rasulullah lalu berkata kepada sang anak, "Anta wa maluka li abika." Ya, artinya, kau dan hartamu adalah milik bapakmu. Mendengar nasihat Rasulullah, sang anak lantas menundukkan kepala. Ia kini mengerti betapa besarnya jasa dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepadanya. Ia lalu mengikhlaskan harta itu. Kisah di atas mengisyaratkan bahwa seorang ayah boleh mengambil harta anaknya meskipun tanpa izin. Karena harta anak juga adalah harta ayah. Meskipun begitu, tetapi tidak serta-merta sang ayah boleh mengambil harta anaknya sebanyak-banyaknya, melainkan dengan batas kewajaran. Seperti kisah di atas, fokus pada masalah akhlak. Mungkin si anak terlalu pelit kepada ayahnya hingga ia berani mengambil harta anaknya. Namun setelah diklarifikasi, harta yang diambil tidak untuk ia pakai sendiri, melainkan diberikan kepada saudaranya yang membutuhkan. Banyak sekali anak sukses dan hidup berkelimpang harta, namun tidak memperdulikan nasib orang tua. Anak bahagia, orang tua sengsara. Padahal di balik kesusahan anak ada jasa orang tua. Untuk itulah janganlah pelit untuk memberi dan bersedekah kepada kedua orang tua. Apalagi jika orang tua sudah sepuh, maka wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua. Allah SWT pasti akan mengganti rezeki berkali-kali lipat dan mendapatkan surga kelak. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.